Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlispa Puja, Prodi PGSD semester 4 kelas B di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan yang meliputi A. Hakikat ayat-ayat Allah, B. Kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah, C. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang A. Hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah beserta sifat-sifatnya. Al-Quran Surat Yunus ayat 110 yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat di atas mendorong agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan nador atau intidor. Hal ini dikarenakan tindakan melihat bukanlah sekedar untuk melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan maka yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Sebenarnya, inilah yang dilakukan oleh para pengembang ipteks pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban dari pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Dengan demikian menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat Allah, mengenal Sang Pencipta yang menciptakannya dan segala sesuatu yang lain, menjadi lebih dekat kepadanya, menemukan arti keberadaan dan kehidupannya, dan menjadi orang yang beruntung. Yang B, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kauliyah, dan jalur non-formal, yaitu ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah kalam Allah yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian sekitar persoalan sering tersebut ayat-ayat kauniyah. Paradigma seorang muslim terdapat ayat-ayat Allah ini, baik ayat kauniyah adalah mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Pertama, dengan at-thoriq ar-rasmiyah, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulnya, yang disebut juga dengan ayat-ayat kauliyah atau takjiliyah. Kemudian, jalan ini disebut juga dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki, dan merenungkannya, untuk kemudian mengambil kesimpulan dalam konsep Ibrahim bahwa perintah membaca ini harus diterjemahkan sebagai membaca dalam arti luas dan tidak hanya terhadap objek yang tertulis, tetapi pada objek yang tercipta semesta. Yang C,
interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari kesadaran tentang realitas atau tangkapan indera dan hati yang kemudian diproses oleh akal untuk menentukan setiap mana yang benar dan mana yang salah terhadap suatu objek atau realitas. Cara seperti ini bisa disebut sebagai proses rasionalitas dalam ilmu. Sedangkan proses rasionalitas itu mampu mengantarkan seseorang untuk memahami metarosional sehingga muncul suatu kesadaran baru tentang realitas metafisika, yakni apa yang terjadi di balik objek rasional yang bersifat fisik itu. Kesadaran ini yang disebut sebagai transcendensi. Firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini." Sekian presentasi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.